Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ulum, Al Ihsan, dan semua sahabat Uti dimanapun berada, yang insya Allah selalu mendapat cucuran rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan Uti yang kali ini akan melanjutkan hasil dari tadarusan Ramadan kita yang telah kita laksanakan selama 2 minggu beserta artinya atau target terjemahannya. Namun kali ini Uti akan lanjutkan dengan arti atau terjemahannya saja. Semoga media atau tayangan ini dapat membantu kita semua untuk dapat lebih memahami isi dan arti kandungan dari Al-Quran yang selalu kita baca huruf-huruf bahasa Arabnya saja, namun kali ini tampilannya khusus untuk arti atau terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Selamat mengikuti dan jangan lupa di subscribe, jika perlu di share ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Arti ayat ke-58, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah atau karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Footnote 30. Maka dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Arti ayat 61 tentang pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Footnote ke-30. Setiap suku dari 12 suku dari Bani Israel, sebagaimana tersebut dalam Al-A'raf surat ke-7 ayat 160. Arti ayat 62 tentang pahala orang yang beriman.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 63 sampai dengan 66 tentang pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Allah. 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. 64. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. 66. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina ayat 67 sampai dengan 74. Ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. 68. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia, Allah, menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Footnote atau catatan kaki 31. Sabi'in ialah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. 32. Hari Sabat ialah hari Sabtu, hari khusus bagi orang Yahudi dan untuk beribadah. 33. Kera, betul-betul menjadi kera sebagai kutukan Allah. Sebagian musafir mengartikan memiliki sifat-sifat seperti kera. 34. Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah. Arti ayat 70 halaman 11. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. 71. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya.
Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. 72. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. 73. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikian Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia Allah memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut pada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ke-75 sampai dengan ke-79 tentang keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 75. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. 76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Footnote 35 yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi di Madinah yang mengubah-ubah isi Taurat, terutama mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 36. Di dalam Taurat diterangkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang sebagai Nabi terakhir. Tetapi keterangan itu disembunyikan oleh orang Yahudi karena takut akan menjadi bumerang bagi mereka. Ayat ke-77 di halaman 12. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? 78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Asbabun Nuzul ayat 79. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini diturunkan sehubungan dengan ahli kitab yang memalsukan isi kitab Taurat, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan pemalsuan isi kitab Taurat ini karena kebencian dan kedengkiannya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibn Abi Hatim dari Ikrimah. Ayat ke-80. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? 81.
Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 82. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 83 sampai dengan 86 tentang Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah. 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Footnote 37 memalsukan dan mengubah ayat untuk kepentingan dan keuntungan. Ayat ke-84 ada di halaman 13. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu atau membunuh orang dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. 85. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu atau sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu atau menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Ayat ke-87 sampai dengan 91 tentang sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah. 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus, yaitu Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu atau membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. 88. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Footnote ke-38. Semua janji dan sumpah yang diikrarkan Bani Israel sebagaimana disebut dalam ayat 83 dan 84 di atas, mereka langgar. Kenyataan sejarah antara dua suku Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraizah dan Bani Nadir, selalu berperang. Tetapi jika ada orang Yahudi di antara kedua suku itu yang tertawan oleh suku lain, misalnya oleh suku Aus, sekutu Bani,
Quraizah atau suku Khazraj, sekutu Bani Nadir, mereka bersatu menebusnya. Ayat ke-89 ada di halaman 14. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepadanya mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Asbabun Nuzul ayat 89. Ibnu Abbas menerangkan ayat ini diturunkan sebagai penjelasan tentang kekufuran kaum Yahudi Khaybar yang memerangi bangsa Arab Ghatafan dan mereka selalu kalah. Maka mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan bertawasul menggunakan nama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun dapat mengalahkan bangsa Arab atau Ghatafan. Namun ketika Rasulullah diutus, mereka kufur kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ayat 90. Sangat buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Ayat 92 sampai dengan 96 tentang penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka kepada benda. 92. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Footnote 39. Al-Quran yang juga mengajarkan tauhid yang diajarkan Taurat. 40. Wahyu kenabian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 41. Murka pertama karena membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam, dan murka kedua karena mengingkari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ke-94 berada di halaman 15. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja,
bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. 95. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. 96. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ayat 97 sampai dengan 101 tentang memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. 97. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Asbabun Nuzul ayat 97 sampai 98. Menurut Ibnu Abbas, suatu hari serombongan orang-orang Yahudi datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril. Ketika orang-orang Yahudi itu mengetahui tentang siapa yang membantu Rasulullah dalam menjawab pertanyaan mereka, mereka berkata bahwa Jibril itu malaikat yang termasuk musuh kaum Yahudi. Menurut mereka, Jibril itu malaikat yang menurunkan perang, pembunuhan, dan siksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat 97 sampai 98 surat Al-Baqarah sebagai bantahan sekaligus ancaman. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. 99. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. 100. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang atau punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Footnote 42. Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Arti ayat 102 ada di halaman 16 tentang tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya
tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Ayat 103, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Ayat 104 sampai dengan 105 tentang ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya. 104, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan Raina, tetapi katakanlah Unzuna, dan dengarkanlah orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. 105, orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Footnote 43, Raina artinya perhatikanlah kami, tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud ialah ru'unah, yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar Raina dengan Unzurna, yang sama artinya dengan Ro'ina. Ayat 106 sampai dengan 113 menasakkan satu ayat adalah urusan Allah. 106, ayat yang kami hapus atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? 107. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? 108. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. 109. Banyak di antara ahli kitab yang menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asbabun Nuzul ayat 109. Ibnu Abbas menjelaskan ada dua orang Yahudi, Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab, yang sangat dengki kepada orang Arab.
karena Allah mengistimewakan orang Arab dengan mengutus Rasul dari golongan mereka. Kedua orang Yahudi ini berusaha keras mencegah orang lain masuk Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 109 surat Al-Baqarah, hadis riwayat Ibn Abi Hatim. 110, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya atau pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 111, dan mereka Yahudi Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. 112, tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Footnote 44, orang Yahudi mengatakan mereka saja yang akan masuk surga. Orang Nasrani mengatakan mereka saja yang akan masuk surga. 113 ada di halaman 18. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari akhir, hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan. Ayat 114 sampai dengan 118 tentang menghalangi beribadah adalah perbuatan sangat dolim. 114, dan siapakah yang lebih dolim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. 115, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Asbabun nuzul ayat 115. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Ibnu Umar membacakan ayat 115 surah Al-Baqarah, kemudian menceritakan sebuah peristiwa. Saat dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Rasul sholat sunnah di atas kendaraan, menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraannya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i. 116, dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. 117, Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. 118, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya
telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Ayat 119 sampai dengan 123 tentang larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. 119. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. 122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. 123. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, demikian sahabat Uti yang dirahmati Allah. Uti sudah mencoba menerjemahkan ayat ke-58 sampai dengan 123 dari surat Al-Baqarah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.